Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama aku Nadia. Aku dari Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama lengkap aku Nadia Inayatul Ulia Al-Husna dengan nomor NIM 29022500018. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas materi tentang pengertian akuntansi, prinsip dasar akuntansi, dan dasar-dasar akuntansi lainnya. Serta ada contoh laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan perubahan modal untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester pelajaran pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Merintan Berlian. Langsung aja, di sini ada daftar isi materi yang akan aku sampaikan. Di sini ada pengertian akuntansi menurut para ahli, prinsip dasar akuntansi, kegunaan dan manfaat akuntansi. Lalu yang kedua ada perbedaan antara perusahaan jasa dan akuntansi perusahaan dagang. Lalu yang ketiga ada siklus akuntansi, dan yang terakhir ada contoh laporan keuangan. Materi yang pertama yaitu pengertian akuntansi menurut para ahli, prinsip dasar, dan kegunaan serta manfaat akuntansi. Pengertian akuntansi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Paul Grady. Apa itu akuntansi? Menurut Paul Grady, akuntansi adalah tubuh dari ilmu pengetahuan serta fungsi organisasi secara sistematis, autentis, dan original dalam mencatat, mengklarifikasi, memproses, membuat ikhtisar, menganalisa, menginterpretasi semua transaksi dan kejadian serta karakter keuangan yang terjadi dalam operasional entitas accounting dengan tujuan menyediakan informasi yang berarti dibutuhkan manajemen sebagai laporan dan pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diterimanya. Lalu yang kedua, menurut Wilopo pada tahun 2005, akuntansi merupakan suatu proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Lalu yang terakhir dari Winarno pada tahun 2006, akuntansi ialah suatu proses pencatatan transaksi keuangan dan mengelola data transaksi dan menyajikan sebuah informasi kepada pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan. Prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi ada 10. Prinsip dasar akuntansi yang dikenal juga dengan sebutan prinsip akuntansi yang berterima umum adalah pedoman berupa tata cara dan dijadikan standar penyusunan informasi keuangan yang juga diatur oleh IAI. Berikut ini prinsip-prinsip dasar akuntansi yang perlu diketahui. Yang pertama ada prinsip biaya historis, yaitu pencatatan informasi akuntansi. Pada prinsip ini didasarkan pada catatan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan sesuai sesuatu perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa. Yang kedua, ada prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan merupakan aliran dana atau aset yang masuk. Dalam prinsip ini, setiap pendapatan harus dicatat sebagai pendapatan umumnya ketika terjadi aktivitas usaha, misalnya penjualan barang atau jasa tertentu. Yang ketiga, ada prinsip mempertemukan. Sederhananya, prinsip ini mempertemukan antara biaya yang diterima perusahaan dan biaya yang dikeluarkan. Tujuan prinsip ini yaitu memperoleh besar nominal keuntungan bersih yang diperoleh pada suatu periode. Yang keempat, ada prinsip konsistensi. Prinsip ini tidak melarang adanya perubahan metode. Akan tetapi, jika terdapat penggantian metode, selisih terhadap laba perusahaan harus dijelaskan dalam laporan keuangan. Tergantung dari sifat dan perilaku terhadap perubahan metode atau prinsip tersebut. Yang kelima, ada prinsip pengungkapan penuh. Lewat prinsip akuntansi ini, penyajian informasi keuangan dilaporkan dengan lengkap dan penuh. Tujuannya
tak lain untuk mengetahui kondisi suatu perusahaan dalam mengambil keputusan. Apabila informasi yang disajikan tidak lengkap, laporan keuangan tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi para pemakainya. Lalu yang keenam ada prinsip entitas. Setiap perusahaan mempunyai kesatuan usaha yang terdiri sendiri dari entitas ekonomi. Maka prinsip dasar ini menunjukkan perlunya pemisahan aset perusahaan dan aset pribadi. Selain itu, setiap transaksi yang dilakukan perusahaan harus dipisah dengan laporan akuntansi pribadi. Yang ketujuh, ada prinsip periode akuntansi. Prinsip dasar akuntansi ini mengadopsi prinsip waktu. Artinya, laporan keuangan memiliki batas berupa periode waktu tertentu. Yang delapan, ada prinsip kesinambungan usaha. Berdasarkan prinsip kesinambungan usaha, suatu usaha ekonomi dapat berjalan berkesinambungan secara konsisten jika tidak ada peristiwa khusus yang berdampak pada penghentian bisnisnya. Yang kesembilan, ada prinsip materialitas. Prinsip ini dapat menentukan standar pengkoreksian laporan keuangan. Selain itu, laporan keuangan merupakan pengukuran informasi akuntansi secara nominal atau material sehingga memiliki nilai tertentu. Dan yang terakhir ada prinsip satuan moneter. Pada prinsip ini disebut bahwa transaksi keuangan dicatat, dinyatakan, dan diukur dalam bentuk mata uang. Kegunaan dan manfaat akuntansi. Akuntansi cukup penting bagi bisnis yang akan memberikan dampak besar bagi perkembangan bisnis tersebut. Maka di sini ada beberapa kegunaan dan manfaat akuntansi. Di antaranya yaitu yang pertama sebagai informasi keuangan. Proses akuntansi akan memberikan informasi keuangan bagi pihak-pihak yang memerlukannya, baik itu pihak internal maupun eksternal. Informasi keuangan tersebut dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan manajerial. Yang kedua, ada sebagai bahan evaluasi keuangan. Dengan mengetahui informasi keuangan, maka perusahaan dapat mengetahui apa yang perlu dilakukan di masa mendatang. Misalnya, setelah melakukan pencatatan keuangan, seseorang mengetahui keuangannya mengalami masalah karena terlalu boros dalam membeli bahan produksi. Yang ketiga, sebagai alat kontrol dan bukti keuangan. Pencatatan keuangan yang dilakukan dengan baik akan membantu dalam mempertanggungjawabkan keuangan tanpa menebak-nebak pengeluarannya. Akuntansi juga dapat menjadi alat kontrol untuk mengendalikan keuangan. Dengan begitu, perusahaan memiliki dasar dalam mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya. Lalu yang terakhir, sebagai alat untuk mengelola keuangan. Pencatatan keuangan akan sangat membantu setiap pihak dalam mengelola keuangannya. Dengan akuntansi, maka dapat memperhitungkan berbagai keperluan sehari-hari hingga pengeluaran tidak membengkak. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu perbedaan akuntansi perusahaan jasa dan akuntansi perusahaan dagang. Perbedaan akuntansi dagang dan akuntansi jasa. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan antara akuntansi perusahaan dagang dengan akuntansi perusahaan jasa. Yaitu salah satunya produk yang ditawarkan. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan layanan atau jasa kepada konsumen. Jadi tidak memiliki produk fisik, melainkan non-fisik berupa jasa dan layanan. Layanan tersebut bisa berupa keahlian seperti jasa pendirian PT, CV, jasa transportasi, jasa kesehatan, dan sebagainya. Sedangkan perusahaan dagang adalah perusahaan yang menawarkan produk dalam bentuk fisik atau berwujud. Dalam hal ini, menjual barang tidak sama seperti perusahaan jasa. Jadi perusahaan dagang hanya memiliki barang, lalu menjual kembali barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembeliannya. Trade company atau perusahaan dagang tidak melakukan proses produksi atau mengolah bahan baku menjadi produk jadi.
Lalu perhitungan profit atau keuntungan. Perusahaan jasa mendapatkan keuntungan dari layanan atau jasa yang diberikan kepada konsumen. Dari sisi lain, perusahaan dagang mendapat profit atau keuntungan dari selisih harga antara harga jual dengan harga beli dari produk yang berhasil dijual ke pelanggan. Dengan kata lain, didapatkan dari total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Lalu yang ketiga ada aktivitas utama. Perbedaan lainnya terdapat pada aktivitas utama. Perusahaan jasa dengan aktivitas utamanya adalah menjual jasa, sedangkan perusahaan dagang yaitu membeli barang, menyimpan, kemudian menjualnya kembali ke konsumen. Jadi tanpa melakukan proses produksi. Dalam hal ini, mengelola bahan baku menjadi produk jadi. Lalu yang keempat ada persediaan stok. Persediaan jasa tidak mempunyai stok produksi atau produk. Oleh karena itu, tidak membutuhkan persediaan stok. Selain itu, layanan harus diberikan atas permintaan konsumen. Di sisi lain, perusahaan dagang menjual barang sehingga memerlukan stok barang. Yang kelima yaitu kepemilikan barang. Di dalam perusahaan jasa tidak ada kepemilikan barang. Ini yang membedakannya dengan perusahaan dagang. Konsumen dapat menggunakan utilitas sebagai pembayarannya selesai. Sedangkan perusahaan dagang menawarkan produk dalam bentuk fisik sehingga ada kepemilikan barang. Lalu yang terakhir ada harga pokok penjualan atau HPP. Di sini perusahaan jasa tidak mempunyai harga pokok penjualan atau HPP, sehingga tidak ada biaya akuntansi di dalamnya. Di sisi lain, perusahaan dagang mempunyai HPP yang sangat berguna untuk menghitung laba yang akan perusahaan tersebut dapatkan. Selain itu, dengan adanya HPP, maka membutuhkan laporan HPP untuk mencatat pergerakan biaya yang berada di sekitar barang yang diproduksi. Materi yang selanjutnya yaitu materi yang ketiga, siklus akuntansi. Apa sih siklus akuntansi itu? Siklus akuntansi adalah sebuah proses akuntansi yang mencatat berbagai bukti transaksi keuangan secara teratur untuk dijadikan sebuah laporan atau informasi akuntansi dalam kurun waktu tertentu. Tahapan akuntansi setidaknya ada 8 tahapan dalam sebuah siklus akuntansi. Tahapan-tahapan ini perlu diterapkan secara tepat untuk menghindari ketidakseimbangan pengeluaran dan pemasukan. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, menganalisis transaksi. Tahap pertama dari siklus akuntansi adalah mengamati setiap transaksi yang terjadi dalam satu periode pada suatu entitas atau unit usaha. Pengamatan ini bertujuan untuk menemukan transaksi yang berpengaruh besar terhadap keuangan entitas atau unit usaha. Yang kedua, mencatat transaksi. Tahap selanjutnya dari siklus akuntansi adalah mencatat transaksi yang telah dianalisis sebelumnya sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi ke dalam suatu jurnal. Yang ketiga, membuat buku besar. Dalam tahapan ini, transaksi yang sebelumnya disusun di dalam jurnal dipindahkan ke dalam buku besar. Pemindahannya disesuaikan dengan daftar susunan rekening buku besar. Yang keempat, membuat neraca saldo. Tahapan keempat adalah membuat neraca saldo. Sama seperti sebelumnya, saldo-saldo yang dimasukkan ke dalam buku besar dipindahkan ke neraca saldo untuk melihat kesamaan saldo antara debit dan kredit. Yang kelima, membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dilakukan untuk melihat adanya transaksi yang belum tercatat di akhir periode akuntansi atau transaksi lainnya yang perlu disesuaikan. Misalkan ada kesalahan perhitungan dalam pembelian perlengkapan. Yang keenam, membuat neraca saldo setelah disesuaikan. Dalam tahapan keenam ini, akuntan perlu membuat neraca saldo yang saldo-saldonya telah disesuaikan dalam jurnal penyesuaian. Lalu yang ketujuh, membuat laporan keuangan.
Setelah melihat hasil dari neraca saldo setelah penyesuaian, siklus akuntansi dilanjutkan dengan laporan keuangan yang menentukan laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan neraca. Lalu yang terakhir, membuat jurnal penutup. Tahapan terakhir dari siklus akuntansi adalah pembuatan jurnal penutup. Fungsi dari jurnal penutup adalah menutup akun nominal seperti pendapatan, beban, dan dividen menjadi 0. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu materi keempat. Di sini ada contoh neraca saldo setelah penyesuaian. Lalu di sini kita diminta untuk membuat laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan balance sheet atau neraca berdasarkan neraca saldo yang sudah disediakan di atas. Oke, sekarang kita langsung aja buat laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu sendiri terdiri dari pendapatan dikurang HPP atau harga pokok penjualan dan dikurang beban-beban. Nah, pendapatan itu sendiri terdiri dari penjualan bersih. Penjualan bersih juga terdiri dari penjualan dikurang retur penjualan, lalu potongan penjualan, dan ongkos kirim penjualan. Nanti kita akan mendapatkan penjualan bersihnya berapa. Kita masukkan penjualannya yaitu 1 juta, lalu dikurang returnya 52.500, lalu potongan penjualannya 3.180 dan ongkirnya 3.000. Maka didapatkan jumlahnya yaitu 941.320. Lalu yang kedua kita mencari harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan itu tersendiri terdiri dari pembelian bersih dikurang dengan persediaan akhir. Pembelian bersih terdiri dari pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan ongkirnya itu sendiri. Lalu nanti kita akan mendapatkan pembelian bersih. Jadi untuk pembelian dan penjualan bersih, akun-akunnya kurang lebih sama ya. Nah, lalu dikurang persediaan akhir. Kita masukkan nominal pembeliannya yaitu 1.436.500 rupiah, lalu dikurang returnya 28.650 rupiah, dan potongan pembeliannya 8.977 rupiah, dan ongkirnya itu 700 rupiah. Maka total pembelian bersihnya kita pakai rumus auto sama aja ya. Pembelian bersihnya yaitu 1.399.573 rupiah. Nah, persediaan akhirnya kita ambil dari neraca saldo setelah disesuaikan, yaitu 632.736 rupiah. Maka HPP-nya atau harga pokok penjualannya sama dengan pembelian bersih dikurang persediaan akhir, yaitu pembelian bersih dikurang persediaan akhir sama dengan 766.837 rupiah. Maka harga pokok penjualannya sudah ketahuan ya segitu. Lalu sekarang biaya-biaya. Di sini ada biaya gaji, biaya iklan, biaya perlengkapan, dan biaya penyusutan, lalu biaya sewa dan asuransi. Langsung aja kita copy dari neraca saldo setelah disesuaikan ini. Lalu kita jumlah total biaya-biaya tersebut.
Nah, jumlah biaya tersebut yaitu Rp61.950. Nah, untuk mengetahui kita mendapatkan berapa labanya atau ruginya, kita jumlah pendapatan dari penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan, lalu dikurang total beban-beban. Maka didapatkan laba bersihnya yaitu 112.513. Kita rapikan dulu kolomnya supaya terlihat cantik. Lalu yang kedua, kita diminta untuk membuat laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu sendiri terdiri dari modal awal, lalu ditambah laba jika mendapatkan laba, dan dikurang jika ternyata kita mengalami kerugian. Labanya kita ambil dari laporan laba rugi yang tadi. Lalu dikurang prive jika ada ya teman-teman. Profit kita ambil dari neraca saldo setelah disesuaikan, yaitu 5.000. Maka kenaikan modal pada tahun 2017 yaitu 112.533 dikurang 5.000 sama dengan 107.533 rupiah. Lalu perubahan modal atau modal akhir pada 31 Desember 2017 sama dengan 12.131.000 ditambah 107.533 yang hasilnya yaitu 12.238.533 rupiah. Oke, kita rapiin lagi kolomnya supaya cantik dan rapi. Lanjut yang ketiga yaitu kita disuruh membuat laporan balance sheet atau neraca. Nah, balance sheet itu sendiri terdiri dari aktiva atau harta ya, harta lancar dan harta tetap, lalu modal dan hutang. Nah, aktiva lancar itu terdiri dari kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan iklan dibayar di muka. Kita ambil saja dari neraca saldo setelah penyesuaian, di copy saja. Lalu total aktiva lancarnya sama dengan kita pakai rumus aja auto sum. Aktiva lancar yang kita miliki adalah 8.4.533 rupiah. Lalu yang kedua yaitu aktiva tetap. Aktiva tetap itu terdiri dari tanah, gedung, akumulasi penyusutan, peralatan toko, akumulasi penyusutan, peralatan kantor, dan akumulasi penyusutannya. Kita copy aja sama kayak tadi. Nah, karena akumulasi penyusutan itu sifatnya mengurangi dan berada di kredit, jadi di sini juga kita pakai tanda kurung ya supaya min gitu, karena akumulasi itu mengurangi
Nah, total aktiva tetap kita ialah sama kayak tadi menggunakan rumus autosum. Total aktiva tetap kita yaitu Rp4.269.000. Nah, sekarang kita total aktiva yang kita punya, yaitu total aktiva lancar ditambah total aktiva tetap sama dengan Rp12.273.533. Selanjutnya kita ke sebelah kanan ada likuiditas atau kewajiban. Sengaja kita copy dari neraca saldo setelah penyesuaian. Kita mempunyai utang usaha dan utang gaji. Utang usaha kita yaitu 35.000 dan utang gajinya kosong ya. Jadi langsung aja kita total likuiditasnya yaitu sebesar 35.000 karena cuma ada satu doang ya. Nah, kemudian masuk ke ekuitas atau modal. Nah, ekuitas itu terdiri dari modal, lalu laba 2017 yang ada di laporan laba rugi, lalu prive, jangan lupa untuk dimasukkan jika ada ya teman-teman, jika nggak ada nggak perlu dimasukin. Modal awalnya 12.131.000, lalu labanya 112.533 dan prive-nya ada di 5.000. Dikurang ya teman-teman, karena prive itu mengurangi modal. Nah, total ekuitasnya kita pakai rumus saja seperti biasa. Nah, total ekuitasnya itu Rp12.238.533. Nah, di sini total likuiditas dan ekuitas. Sama dengan pakai rumus seperti biasa. Nah, 35.000 ditambah 12.238.533, hasilnya itu 12.273.533. Nah, ini balance kan ya, jumlahnya harus sama, jadi antara kolom kanan dan kiri totalnya harus sama, nggak boleh selisih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas, karena saya juga masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.